Bootcamp untuk sedikit kami atau saya jelaskan berkaitan dengan materi yang saya berikan. Sekaligus izin share screen. Izin share screen ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Jika sudah terlihat, maka kemudian saya jelaskan berkaitan dengan urgensi paralegal guna mewujudkan keadilan. Melihat apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Haris tadi berkaitan dengan adanya kepentingan terhadap para alumni atau terhadap keberlangsungan ya alumni UIN Salatiga yang pada kesempatan hari ini ikut, alhamdulillah, semoga nanti sudah tidak lagi bingung gitu ya secara pragmatis apakah kemudian setelah lulus itu nanti akan ke perusahaan atau menjadi abdi negara atau kemudian ke ruang-ruang lain yang memang menjadi core dari keilmuan dari para peserta ini, khususnya di alumni UIN Salatiga. Kenapa? Karena pada hakikatnya setiap manusia itu tidak cukup kita dengan berpasrah pada yang lain, tetapi kita memang harus ada upaya-upaya terhadap keberlangsungan hidup daripada kita semua. Materi ini tidak lain untuk menyiapkan terhadap hal yang disampaikan oleh Pak Haris tadi berkaitan dengan hukum ya, hukum atau praktisi hukum. Yang pertama, siapa yang bisa menjadi paralegal ini? Tentu peserta ini sudah mengetahui ya paralegal itu apa, tapi kemudian saya urai kembali supaya ingat dan supaya paralegal itu menjadi penting untuk kita semua, karena pada kenyataannya paralegal hari ini itu belum terdistribusikan di seluruh wilayah Indonesia. Padahal ketika kita merujuk kepada undang-undang yang pokok di Undang-Undang Nomor 16 ya tahun 2011 tentang Posbakum atau tentang Pusat Bantuan Hukum, maka bantuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 itu adalah menjadi cita-cita bangsa Indonesia untuk penegakan keadilan hukum itu terhadap masyarakat, baik itu masyarakat yang mampu atau masyarakat yang tidak mampu. Walaupun ada kekhususan-kekhususan tertentu yang kemudian diatur di dalam peraturan lain atau diatur di dalam peraturan tambahan. Ya, ini saya tuangkan di sini adalah Permenkumham ya. Sebelum Kementerian Hukum dipisah menjadi Kementerian Hukum saat ini, dulu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 1 tahun 2018 ini, yang bisa menjadi paralegal adalah warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat, memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Nah, akhirnya terjawab siapa kemudian paralegal. Paralegal itu bukan atau tidak harus itu alumni fakultas hukum atau tidak harus alumni fakultas pendidikan atau tidak harus alumni fakultas dakwah, tetapi siapa saja ya warga Indonesia yang kemudian memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Permenkumham Nomor 1 tahun 2018, maka dia dapat menjadi paralegal dan kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas keparalegalan. Nah, untuk siapa sih paralegal ini? Di dalam Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 itu adalah untuk kepentingan masyarakat miskin
seperti pemuka agama, masyarakat, buruh, guru, mahasiswa, petani, nelayan, dan sebagainya. Artinya ketika kemudian orang yang telah terpenuhi di dalam Permen Kumham nomor 1 2018 itu dapat melakukan advokasi terhadap kepentingan-kepentingan hukum apapun, ya. Dan ini menjadi penting. Kenapa? Karena memang hari ini ketika kita bicara tentang advokat hari ini itu masih belum ada setiap RW atau belum ada setiap kelurahan gitu ya. Hanya ada di kabupaten-kabupaten atau kota yang tentu ketika kita bicara tentang keadilan maka akses keadilan tersebut akan terhambat. Tetapi kalau kemudian alumni khususnya UIN Salatiga begitu itu kemudian menjadi paralegal, maka dimanapun tempat ya yang kemudian katakanlah adalah orang mana Jawa Timur ya di Jawa Timur, yang di Temanggung ya di Temanggung, yang di Magelang di Magelang, yang di Salatiga sendiri bisa di Salatiga, dan itu akan lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian ada berapa jenis model paralegal itu, maka paralegal itu adalah bisa menjadi beberapa jenis, baik itu paralegal komunitas. Nah, paralegal komunitas itu biasanya dibuat oleh organisasi-organisasi seperti halnya kalau yang kemudian kemarin kita latih itu adalah paralegal di Muslimat NU, itu adalah paralegal di Aisyah Muhammadiyah, dan paralegal di tempat lain komunitas. Bisa di paralegal buruh, paralegal nelayan, paralegal petani, karena fungsi paralegal itu nanti melakukan advokasi terhadap kepentingan-kepentingan komunitas tersebut yang berhadapan dengan beberapa pihak. Bisa berhadapan dengan kebijakan pemerintah, bisa juga berhadapan dengan pengusaha di swasta gitu ya. Misal nih, saya contohkan sedikit berkaitan dengan paralegal komunitas. Paralegal buruh itu kemudian bisa sangat bersinggungan dengan pelaku usaha atau pemilik usaha. Kemudian paralegal petani, misal paralegal petani ini terkadang hari ini memang pupuk itu banyak temuan pupuk itu karungnya asli gitu, tapi ternyata di dalamnya itu tidak sebagaimana yang di karungnya. Lalu dengan adanya paralegal ini, tentu petani akan sangat terbantu gitu. Petani akan terbantu untuk melakukan advokasi terhadap pemberi pupuk atau penyedia pupuk. Kemudian paralegal di kantor bantuan hukum, nah itu biasanya paralegal yang di kantor bantuan hukum yang piket atau yang kemudian memang berkepentingan terhadap penegakan hukum, ini yang biasanya paralegal dalam konteks alumni sarjana hukum atau alumni fakultas syariah gitu ya. Kemudian paralegal sebagai pelaksana program pemerintah, paralegal KDRT. Nah, hari ini pun banyak kebijakan pemerintah terhadap kepentingan perempuan dan anak, yaitu salah satunya dengan mengeluarkan paralegal KDRT. Nah, paralegal KDRT itu bahkan itu harus ada di masing-masing RW. Walaupun pada kenyataannya hari ini belum. Siapa lagi kalau tidak kita semua yang mengisi itu? Untuk apa ya tadi? Untuk akses keadilan. Mungkin kemudian sebelum nanti tanya jawab, saya buka dulu pertanyaan, bukan saya buka, tapi pertanyaan itu mungkin sedang ada dalam benak panjenengan semua berkaitan dengan lantas ketika kita menjadi paralegal di 3 jenis paralegal ini, apa yang kita dapatkan begitu. Maka karena ini forumnya di UIN Salatiga, yang saya jadikan landasan utama adalah ta'awun ya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa begitu. Maka panjenengan semua adalah orang yang memberikan pertolongan dalam hal kebaikan pada orang lain begitu. Itu yang pertama. Tapi kemudian yang kedua,
baik itu dalam konteks bantuan hukum, paralegal, dan paralegal KDRT. Kebetulan hari ini oleh pemerintah negara Republik Indonesia ini kita sudah dianggarkan begitu, sudah dianggarkan untuk melakukan advokasi-advokasi itu. Contoh di dalam halnya di kantor bantuan hukum. Di kantor bantuan hukum itu bahkan ada pagu anggaran yang diberikan oleh Kementerian Hukum untuk kita melakukan advokasi masyarakat itu. Jadi tenang gitu ya. Selain kita menolong, kita juga ditolong. Ditolongnya oleh siapa? Oleh pemerintah. Gitu. Nah, inilah kemudian salah satu ruang di mana kita menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, tapi tidak melalui jalur atau tidak melalui lembaga yang milik pemerintah. Gitu. Kenapa? Karena kantor bantuan hukum itu bukan milik pemerintah, gitu ya. Kantor bantuan hukum itu adalah milik swasta, milik para advokat, begitu. Tapi mereka diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum dan dibekali dengan anggaran serta mekanisme prosedur yang ada di dalam Kementerian Hukum. Jadi kalau untuk alumni yang gemar menolong atau alumni yang gemar memberikan pertolongan kepada masyarakat, ini menjadi ruang baru yang sangat mungkin dan sangat bisa untuk dimasuki gitu. Kemudian mengapa paralegal dibutuhkan di Indonesia? Paralegal muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan negara dalam mewujudkan hak masyarakat khususnya miskin, komunitas sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Kemudian yang kedua, kalangan profesi advokat dan LBH tidak maksimal di tingkat paling bawah dalam melakukan pendidikan hukum, membangun kesadaran hukum masyarakat. Kemudian paralegal merupakan bagian dari rencana strategis pemenuhan hak atas keadilan. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Gitu ya. Jadi yang melandasi sangat mudah dipahami kenapa muncul satu paralegal di Indonesia ini, ya karena konstitusi menjamin keadilan bagi masyarakat. Keadilan itu dalam segala aspek, baik itu di keadilan dalam konteks hukum, keadilan dalam konteks ekonomi, keadilan dalam konteks kebebasan bermasyarakat atau bersosialisasi, itu adalah hak yang kemudian harus diterima oleh masyarakat, walaupun pada kenyataannya ya tadi pemerintah ya tidak bisa menjangkau secara langsung tanpa ada keterlibatan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, kemudian kalangan profesi advokat ini kan saya sampaikan tadi di awal, di kabupaten kota itu sedikit. Misal kalau di Salatiga sih lumayan banyak, dengan 4 kecamatan kita ada 120 advokat, itu lumayan banyak karena kota ya. Tapi semisal yang paling dekat dari sini Magelang gitu. Magelang, Temanggung begitu. Dengan tingkat penduduk yang banyak begitu, dan advokatnya nggak ada 60 gitu. Nah, ini menjadi ruang yang membatasi akses keadilan yang diinginkan oleh pemerintah kepada masyarakat, tetapi pemerintah tidak tinggal diam, sehingga meluncurkan paralegal ini untuk menjadi orang-orang yang strategis dalam memberikan hak akses keadilan bagi masyarakat. Nah, kemudian ini pertumbuhan penduduk semakin meningkat itu. Kenapa? Karena advokat itu ya, tadi advokat itu ya satu harus dari alumni sarjana hukum atau sarjana syariah dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, sedang yang mengikuti pendidikan advokat pun tidak sampai lulus dan sampai menjadi advokat itu juga tidak banyak gitu. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang memang hari ini walaupun sudah ada program pengendalian penduduk, tapi tetap masih saja sangat tinggi gitu ya, sehingga perlu perimbangan di dalam hal lain. Salah satunya adalah perimbangan untuk menghadirkan paralegal guna mendekatkan akses keadilan hukum ini terhadap masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya, apa kelebihan paralegal dalam melakukan bantuan hukum pada masyarakat? Paralegal seringkali dapat
menyelesaikan masalah jauh lebih cepat daripada penegak hukum lainnya. Karena paralegal itu ya tentu orang yang paling dekat atau orang yang di area para pencari keadilan, baik keadilan tadi komunitas atau kemudian orang dalam konteks perkara langsung atau bahkan di beberapa lembaga gitu. Contoh, saya contohkan misal saya sebagai paralegal dan saya tinggal di daerah Kecandran Salatiga, maka tentu ketika orang Candran itu mengetahui saya paralegal dan dapat membantu melakukan penyelesaian masalahnya, maka dia akan lebih yakin. Kenapa? Dia tahu rumah saya, dia tahu keseharian saya, dan sebagainya. Berbeda dengan kemudian para pihak itu langsung datang ke kantor advokat gitu, atau langsung datang ke kantor polisi gitu, atau datang langsung kepada lawannya. Nah, ini akan seringkali kalau satu di advokat itu tentu ya ada prosedur tertentu yang dimiliki oleh kantor advokat. Salah satu halnya ketika di kantor saya, maka tamu yang datang itu harus mengisi terpenuhi dulu apa yang menjadi permasalahan, uraian kronologinya, uraian faktanya, buktinya seperti apa. Ini akan lama. Sama ketika dalam konteks penyelidikan dan penyidikan di dalam kepolisian, untuk mengadukan satu permasalahan di kepolisian itu tidak cukup dalam waktu 1 minggu atau 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi berita acara klarifikasi mulai dari penyelidikan kemudian sampai penyidikan dan nanti akhirnya sampai di pengadilan untuk sidang itu juga akan sangat lama, bisa memakan waktu 1 tahun gitu. Nah, dengan kehadiran paralegal ini sudah menjadi fakta. Karena mereka lebih dekat dengan masyarakat, maka mereka dikeluhi atau dipasrahi satu permasalahan yang sekiranya bisa diselesaikan oleh paralegal ini, paralegal mudah memberikan pendekatan. Jadi paralegal kan lebih santai, lebih informal begitu ya. Jadi kalau ada saudara atau tetangga begitu membutuhkan jasanya, tinggal dilakukan mediasi, negosiasi. Kalaupun selesai nanti bisa dirembeskan ke Kementerian Hukum. Nah, ini sangat sederhana begitu dibandingkan kemudian mekanisme penyelesaian sengketa baik itu di kepolisian ataupun di pengadilan. Kemudian paralegal berbasis masyarakat seringkali lebih mengetahui kondisi masyarakat yang mereka layani serta kebutuhannya dibandingkan advokat. Tentu advokat itu terkadang semisal nih yang meminta bantuan adalah komunitas dari nelayan. Nah, advokatnya sendiri nggak pernah ke pantai, advokatnya sendiri nggak pernah ketemu dengan nelayan-nelayan itu, sehingga secara mendalam tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan atau melatar belakangi permasalahan. Yang diketahui oleh advokat itu hanyalah apa yang diceritakan oleh si yang bersangkutan itu. Tetapi kalau paralegal, tentu selain daripada mengetahui kalau dia menjadi paralegal komunitas di nelayan, tentu dia area nelayan tinggalnya. Dan mereka akan tahu bagaimana mekanisme pola kerja nelayan itu, kenapa nelayan itu sampai terjadi permasalahan dengan pengusaha atau kemudian dengan pemerintah atau dengan sesama nelayan. Nah, itu akan lebih tahu, sehingga karena sudah tahu kebutuhan dari nelayan itu, mekanisme dan cara penyelesaiannya akan lebih simpel. Oh, ini nggak perlu ke pengadilan, ini cukup musyawarah saja, nanti tak bantu musyawarah, nanti dipanggil di dalam paralegal itu nanti ada sama dengan di mediator, ada di namanya kaukus. Kaukus itu pertemuan terpisah antara kedua belah pihak yang bermasalah begitu. Nah, contoh nelayan yang bermasalah sudah yang menjadi korban, yang merasa menjadi korban itu datang ke paralegal, lalu kemudian paralegal itu mengunjungi untuk kaukus itu mengunjungi si teradu. Ya, dengan mekanisme yang demikian, karena sesama nelayan, paralegalnya juga kenal tentunya, jadi lebih cepat penyelesaiannya. Tapi kalau sudah
masuk ke advokat begitu, nanti advokat kan nggak mungkin dia mengenali semua lawan atau semua teradunya begitu. Tentu advokat akan menggunakan pendekatan teguran diundang ke kantor. Namun secara psikologi masyarakat yang diundang ke kantor advokat atau di kantor polisi atau diundang ke pengadilan itu sudah beda. Kalau secara psikologi itu didatangi paralegal, ya itu tentu akan tahu, akan dibantu permasalahannya begitu. Tapi kalau kemudian dibantu oleh advokat begitu, si teradu dipanggil, wah saya nanti mau dipidanakan atau digugat dengan kerugian yang banyak ya begitu. Jadi yang menjadi pikiran dari teradu itu pasti sudah macam-macam. Kalau sudah lewat advokat atau lewat proses pidana di kepolisian. Ya, kelebihan dari paralegal ini dalam melakukan bantuan hukum sangat signifikan. Kemudian apakah paralegal termasuk pemberi bantuan hukum? Nah, ini ya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, peran paralegal ditemukan di dalam fungsi sebagai pemberi bantuan hukum. Ya, jadi peran paralegal itu melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, seluruh masyarakat, ya kan? Khususnya tapi diutamakan memang yang masyarakat tidak mampu, gitu. Khususnya di masyarakat tidak mampu. Kenapa? Karena di masyarakat tidak mampu itulah ruang-ruang akses keadilan itu akan lebih dekat dibandingkan dengan orang yang mampu. Kalau orang yang mampu, boleh mereka memilih apakah mau dibantu paralegal, dibantu advokat, atau siapapun. Karena mereka ketika ke advokat yang profesional kan tentu berbayar, dan dia siap bayar. Tapi siapa yang akan melayani masyarakat bawah ini, yang kemudian mereka, mohon maaf, untuk makan saja sudah cukup, gitu. Tapi untuk melakukan advokasi untuk kepentingan hukum mereka, terkadang mereka terhambat oleh keuangan mereka. Nah, dengan adanya paralegal ini tentu akan sangat memudahkan ya masyarakat mencari pertolongan, khususnya pertolongan-pertolongan di dalam konteks rumusan perdata gitu ya. Kalau pidana itu karena ada pidana-pidana tertentu yang bisa di restoratif justice, sebagaimana peraturan polisi nomor 8 tahun 2021 atau 15 tahun 2020 di kejaksaan, atau peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang keadilan restoratif di konteks pidana di pengadilan. Gitu. Tapi kalau dalam konteks perdata, karena kita bersosialisasi ke masyarakat itu adalah melakukan tindakan perdata, tidak melakukan tindakan pidana. Sehingga perdata inilah yang kemudian penting untuk dijangkau dan untuk diperbaiki. Tentu perbaikan itu tidak bisa secara sistem, tidak bisa secara de jure, tapi secara fakta melalui kehadiran paralegal nantinya itu akan semakin mendekatkan keadilan bagi masyarakat. Kemudian di mana ketentuan dasar hukum tentang paralegal? Sangat banyak, gitu ya. Ada di pasal 910 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang saya sebutkan tadi, putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, kemudian Permen-Kumham Nomor 1 2012, nah, dan ada peraturan-peraturan lain yang kemudian bisa dijadikan sandaran ya dalam melaksanakan tugas paralegal. Kemudian siapa yang menjadi sasaran bantuan hukum oleh paralegal itu? Maka yang menjadi sasaran utama adalah pertama fakir miskin, ya, fakir miskin. Kenapa? Karena mereka sulit untuk mencari satu akses ke bantuan hukum yang kemudian tidak berbayar, atau kemudian dia bisa diberikan layanan hukum secara cuma-cuma oleh masyarakat. Gitu. Karena advokat itu memang di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003
ada kewajiban untuk memberikan layanan secara pro bono atau secara cuma-cuma. Setidak-tidaknya kan begitu. Nah, tapi ya advokat tentu sudah melaksanakan itu 1 sampai 3 kali dalam 1 tahunnya, tapi tidak bisa untuk menyelenggarakan itu terus apabila tidak memiliki organisasi bantuan hukum. Nah, dan ketika memiliki organisasi bantuan hukum itu wajib ada paralegalnya. Kenapa? Karena memang paralegal ini yang lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian kedua perempuan, ketiga anak, kemudian penyandang disabilitas, komunitas buruh migran, warga binaan lembaga pemasyarakatan, pengungsi, kelompok lansia dan kelompok minoritas, minoritas adat, agama, identitas gender, dan orientasi seksual lainnya. Nah, itu bisa dibantu untuk mencari ruang keadilan oleh paralegal. Dan ini yang diinginkan oleh pemerintah supaya keadilan itu tidak menjadi slogan ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi akan kemudian tajam ke bawah dan tajam ke atas. Tidak ada yang tumpul. Kenapa? Karena penegakan hukum itu diwajibkan, tetapi dalam konteks penegakan hukum itu harus berkeadilan, itu sudah menjadi suatu kewajiban. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana tugas paralegal sebagaimana pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012, maka mulai dari ya kan, Pak saya itu nggak terkenal di dalam masyarakat gitu. Tapi kalau kemudian sudah menjadi paralegal dan sudah melakukan fungsi yang pertama ini, melakukan penyuluhan hukum ya, atau penyuluhan advokasi lainnya, itu tentu masyarakat akan tahu dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, melakukan konsultasi hukum. Nah, karena itu tadi kita ta'awun ya, tolong menolong, akadnya niatnya begitu, maka orang yang konsultasi pun akan sering. Kenapa? Karena tahu kita adalah paralegal. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak pernah melakukan penyuluhan hukum, mereka belum tentu tahu kalau kita itu paralegal. Kemudian tugas lainnya ya adalah investigasi perkara. Jadi mitigasi perkara itu bisa melalui mendatangi para pihak atau kemudian mencari tahu informasi terhadap orang yang paling dekat dengan para pihak, baik itu secara elektronik maupun elektronik. Dan itu menjadi ruang yang khusus dimiliki oleh para legal, karena pada masyarakat umum tidak boleh untuk melakukan ini. Sama, ini juga tidak boleh. Kalau tidak memiliki penyuluhan hukum tidak boleh. Kalau tidak memiliki lisensi atau sertifikat para legal. Nah, tentu ketika ingin ke depan ingin mengikuti pelatihan paralegal nanti bisa tidak lanjuti melalui Pak Karis begitu. Nah, nanti juga bisa menggarakan melalui pusat kerjasama ya, Pak Haris kerjasama dengan Pusat Bantuan Hukum Kulit Salatiga untuk menyelenggarakan pelatihan paralegal bersertifikat yang nantinya sertifikatnya itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum, karena selain kerjasama dengan Kementerian Hukum nanti dengan Puspakum ya, Puspakum UIN, Pusat Bantuan Hukum UIN, nanti Pusat Bantuan Hukum UIN itu kerjasama dengan Kementerian Hukum, sehingga nanti bisa mengeluarkan SK paralegal. Kemudian penelitian hukum, melakukan mediasi boleh, melakukan negosiasi boleh, melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, kepolisian dan sebagainya boleh, perancangan dokumen hukum juga boleh. Artinya kembali ke awal tadi bahwa siapapun yang kemudian memiliki jiwa advokasi atau jiwa menolong masyarakat lain begitu, maka sebenarnya dia bisa untuk menjadi calon peserta paralegal sebelum mengikuti pelatihan paralegal. Ketika nanti sudah mengikuti paralegal itulah mereka dapat melakukan tugas bagaimana pasal 13 Permenkumham nomor 1 tahun 2018. Kemudian pasal 14 advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa, kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten ya. Jadi untuk menolong masyarakat dalam bentuk
mengkritisi atau melakukan perbaikan terhadap satu kebijakan itu boleh, baik itu tingkat desa, tingkat kecamatan atau kabupaten. Semisal dalam konteks BUMDes, ya, biasanya masyarakat mahasiswa dekat dengan BUMDes karena BUMDes yang mengisi bisnisnya muda-muda. Badan usaha milik desa itu, semisal sudah berdiri tapi kemudian diatur lain oleh pemerintah desa, dalam hal ini Pak Kepala Desa mengeluarkan SK untuk mengubah mengubah sistem atau mengubah tata kelola BUMDes. Namun kemudian di BUMDes itu sendiri itu sudah berjalan. Nah, kita bisa sebagai paralegal membantu BUMDes itu untuk meluruskan kepada tingkat jabatan tingkat desa atau sampai kemudian bahkan ke kabupaten kota jika memang itu dibutuhkan. Kemudian pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, atau pemerintah desa, dan atau bekerja sama dengan penyuluhan hukum untuk membentuk dan atau membina kelompok keluarga sadar hukum. Jadi bahkan ketika nanti sudah mendapatkan sertifikat paralegal, itu selain bisa melakukan advokasi, juga bisa membentuk kelompok, ya. Nah, di sini atau membina kelompok keluarga sadar hukum. Nah, kalau kemudian paralegal di masing-masing RT itu ada begitu pada nantinya ketika tujuan Permenkumham ini sudah tercapai, maka sangat mudah untuk membangun komunikasi baik itu kelompok sadar hukum atau kelompok-kelompok lain di dalam satu RT setempat, dan itu nanti akan terciptanya masyarakat yang adil, masyarakat yang bebas dari masalah gitu ya, karena ketika orang paham sih banyak begitu, tapi kadang tidak sadar. Jadi paham hukum itu banyak, tapi sadar hukum itu belum tentu. Karena kesadaran itu betul-betul itu dilakukan oleh tiga hal, baik itu hati nurani, kemudian akal, kemudian perbuatan. Itu orang sadar. Tapi kalau kemudian orang tidak sadar, gitu ya, bisa saja dilakukan oleh raganya, fisiknya, tapi dia nggak menyadari. Dia hanya paham, hanya akalnya saja yang paham, tapi nuraninya juga nggak dipakai karena dasarnya adalah pemahaman, bukan kesadaran. Begitu. Nah, kemudian apa saja kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menjadi paralegal? Mampu memahami kondisi wilayah dan masyarakat, ya. Tentu orang yang bukan orang-orang yang introvert, gitu bahasanya sekarang, ya. Jadi orang yang sering bersosialisasi dengan masyarakat atau orang-orang yang dekat dengan masyarakat, begitu. Ini misal yang mas-mas biasa cakrop, gitu ya. Nah, hal kecil tapi bisa merubah hal besar itu ya salah satunya adalah cakruk. Dari cakruk itulah kemudian memahami karakter-karakter orang, memahami kondisi-kondisi orang. Apabila si orang-orang yang sudah dipahami karakter dan kondisi tersebut terjadi satu permasalahan, kita sangat mudah untuk membantu menyelesaikannya. Misal sudah memahami karakter. Oh, ini kalau nanti saya langsung tanya sesuai dengan tujuan saya datang, itu pasti marah. Saya ajak merokok dulu, atau saya ajak bercanda dulu, atau saya ajak makan malam dulu, saya ajak ngopi dulu. Kalau setelah ngopi sudah selesai, baru saya sampaikan apa yang menjadi tujuan saya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, contoh semacam itu. Kemudian kedua, mampu melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum gitu. Sedangkan kita sering menjumpai atau bahkan kita sering melakukan kegiatan hukum, ya, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi, gitu ya. Kalau kata saya, kenapa? Karena memang semua diatur oleh hukum, karena tidak ada yang mengatur lain selain oleh hukum. Baik itu mulai dari kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, itu semua adalah berkaitan dengan hukum. Maka tentu untuk memperjuangkan hak asasi manusia yang kemudian dilindungi oleh hukum tersebut, itu bisa didistribusikan ke masyarakat oleh paralegal. Kemudian yang keempat yang harus dipenuhi oleh paralegal adalah terampil mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapat haknya.
ya. Jadi masyarakat yang menjadi sasaran memang utama adalah masyarakat yang lemah, begitu. Itu yang diproyeksikan supaya kemudian masyarakat lemah itu tidak menjadi lemah lagi dengan dibantu oleh paralegal untuk menyelesaikan permasalahannya. Contoh, ada satu orang yang kemudian hanya memiliki satu rumah tinggal, itu pun warisan begitu, tidak memiliki tanah lain. Kalau semisal tidak dibantu karena dia juga tidak memiliki uang untuk datang untuk memakai jasa pengacara, kemudian tidak bisa melakukan advokasi apapun, baik itu pidana maupun perdata, kemudian tanah itu diambil orang, maka si orang yang lemah tadi itu akan semakin lemah. Gitu. Kalau hari ini sudah hanya memiliki rumah saja, tapi kemudian setelah itu hilang rumahnya, maka dia akan menjadi semakin lemah. Kenapa? Karena tinggal saja nggak bisa. Dan untuk tinggal itu ya tentu harus mencari tempat tinggal lain. Mencari tempat tinggal lain ya di di rumah yang bukan miliknya, tentu bisa sewa, kontrak atau sejenisnya, dan itu akan semakin mengurangi ekonomi mereka. Tetapi dengan kemudian adanya paralegal yang dapat membantu ini, maka yang semula rumah itu karena atas kesewenang-wenangan orang lain akan diminta, tetapi bisa diadvokasi dan bisa diselesaikan. Jika rumah itu tidak hilang, maka tidak semakin lemah, tapi nanti bisa kemudian pelan-pelan akan semakin naik sebagaimana asetnya begitu ya. Karena rumah itu kalau sekarang misal dijual 300 juta di tahun 2050, saya yakin tidak mungkin harga 300 juta begitu. Sama dengan kehilangannya. Kalau kehilangan rumah sekarang harga 300 juta, kemudian karena kondisinya lemah tidak bisa membeli lagi, maka tentu akan menyiapkan menyiapkan keuangan dulu, begitu nanti sudah punya 300, tapi nanti dibeli tidak dapat rumah yang sama dengan yang dijual hari ini. Nah, itulah kemudian paralegal ini diharapkan dapat mengadvokasi ya masyarakat berupa pembelaan, dukungan masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya. Jadi untuk mendapatkan haknya, bukan mendapatkan keinginannya. Karena keinginan itu tidak dapat dibantu oleh penerima jasa hukum, baik advokat ataupun paralegal. Kenapa? Karena keinginan orang macam-macam. Tapi kalau hak, ya hak, yang tidak hak. Begitu. Kemudian selanjutnya siapa yang dapat atau berkewajiban memberikan pelatihan paralegal adalah pemberi bantuan hukum. Alhamdulillah kampus UIN Salatiga sudah mempunyai ya organisasi pemberi bantuan hukum, yaitu Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga. Nah, itu sudah terakreditasi oleh kementerian dan dapat menyelenggarakan pelatihan paralegal. Nah, kalau ada yang nanti berkeinginan pelatihan paralegal, bisa langsung menghubungi Pusat Bantuan Hukum Salatiga atau bisa melalui CDC. Karena kalau memang nanti bisa dilaksanakan pelatihan itu tersebut, nanti bisa CDC yang menyelenggarakan, tapi kemudian kerjasamanya dengan Pusat Bantuan Hukum Salatiga dan dengan Kementerian Hukum. Kemudian yang kedua adalah perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi dalam hal ini tentu adalah fakultas hukum atau fakultas syariah. Gitu ya. Jadi CDC juga bisa bersama dengan perguruan tinggi melalui fakultas syariah untuk menyelenggarakan itu. Kemudian lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum. Ini LSM yang memang sudah terakreditasi, terverifikasi dan terakreditasi, itu yang boleh, sama dengan pemberi bantuan hukum di atas. Kalau hanya LBH tapi belum terakreditasi, dia tidak dapat memberikan pelatihan paralegal. Tapi kalau WIN, LBH-nya WIN, itu sudah bisa memberikan pelatihan paralegal karena memang sudah terverifikasi dan terakreditasi. Kemudian keterampilan apa saja yang harus dimiliki paralegal? Mampu bekerjasama dengan masyarakat, karena kita sebagai masyarakat khususnya di Indonesia ini
nggak bisa jauh-jauh dengan masyarakat gitu ya. Kita lahir, kita juga dekat dengan masyarakat, kita meninggal pun nanti akan merepotkan masyarakat. Sehingga apa itu tidak bertentangan rumusan keterampilan ini terhadap kegiatan sehari-hari kita di masyarakat. Kemudian keterampilan komunikasi, maka tentu apalagi khususnya di mahasiswa UIN, komunikasi itu baik verbal maupun komunikasi lainnya melalui digital itu teman-teman sudah sangat pandai gitu ya. Kemudian keterampilan membuat rancangan dan menulis surat, bagi sarjana itu jangankan menulis surat, menulis skripsi saja bisa begitu ya. Kemudian keterampilan mengembangkan materi dan metode pendidikan, nah ini dalam konteks pemberian penyuluhan dan pemberdayaan hukum. Nah ini tentu bagi yang di kampungnya atau di area sekitar rumahnya itu sering ada kumpulan RT dan sebagainya, ya. Nah tentu berdasarkan kebutuhan daripada lingkungan itu, teman-teman bisa nantinya ketika sudah menjadi paralegal membuat pengembangan materi berkaitan dengan bagaimana cara menyampaikan penyuluhan hukum atau melakukan sosialisasi hukum dengan baik, dengan efektif kepada masyarakat di sekitar teman-teman begitu. Karena beda, khususnya misal saya mencontohkan saja di Salatiga gitu. Saya memberikan penyuluhan dan pemberdayaan di masyarakat Salatiga tentu akan sangat berbeda dengan di Kabupaten Semarang yang pinggiran misal begitu. Baik itu secara materi atau metode sosialisasinya akan berbeda. Kalau disamakan, tentu yang Kabupaten Semarang belum tentu bisa sama gitu ya. Cara-cara memahami apa yang disampaikan berbeda dengan di kampus lagi. Di kampus beda lagi. Di kampus itu kita mau pakai bahasa apa saja, di kawan-kawan mahasiswa itu langsung memahami. Tapi kalau terhadap misal yang akan kita sosialisasi itu adalah orang sepuh usia 60 tahun ke atas begitu, maka itu juga akan berbeda cara penyampaian kita termasuk materi kita. Kemudian kemampuan bernegosiasi ya, tawar menawar. Maka ini sudah menjadi keterampilan warga Indonesia untuk tawar menawar. Tapi tawar menawarnya biasanya kalau mau utang atau mau jual beli. Tapi di dalam hal pemberian bantuan hukum ini, maka tawar menawar negosiasi itu untuk mencapai satu kesepakatan keadilan itu sudah menjadi hal yang lumrah dan itu secara tidak langsung sebenarnya sudah menjadi amar atau perintah dari al-hujurat begitu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum begitu. Jadi damaikanlah ya fa'aslihu, maka damaikanlah saudara-saudara itu. Gitu. Nah, kemudian keterampilan memberikan bimbingan. Keterampilan memberikan bimbingan itu ya kepiawaian kita itu masuk ke semua lini. Gitu ya. Saya ketemu dengan ibu-ibu, saya berbeda cara komunikasinya. Saya ketemu bapak-bapak, saya berbeda. Saya ketemu dengan Karang Taruna, saya juga akan berbeda cara penyampaiannya. Dengan bahasa yang tentu mudah dipahami, dengan materi yang lebih sederhana yang dapat diterima oleh Karang Taruna. Saya dengan mahasiswa tentu ini karena ahli semua kalau mahasiswa ya, para penggiat-penggiat ilmiah begitu, dengan bahasa apapun dan materi apapun akan sangat mudah diterima. Kemudian prinsip kerja paralegal independen, independen. Jadi tidak ada yang dapat melakukan intervensi terhadap paralegal ini. Kerelawanan ini karena apa? Karena memang di dalam hal-hal tertentu paralegal ini belum dapat melakukan rembes keuangan begitu ya, kecuali paralegal yang memang itu sudah di bawah naungan pemberi bantuan hukum atau di lingkungan paralegal komunitas itu sudah lumayan begitu. Non diskriminasi, kemudian bekerja berdasarkan aturan dan etika. Non diskriminasi tentu di dalam peraturan apapun di Indonesia ini
tidak boleh, karena kita equal dalam bahasa hukum, equality ya, equality before the law. Jadi kita akan dinyatakan sama di hadapan hukum. Tapi sebagaimana keyakinan kita, yang membedakan kita itu hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan di bawah supervisi advokat atau PH. Ini menjadi penting, supervisi advokat dan OPH itu. Kenapa? Karena tentu khususnya yang bukan alumni sarjana hukum begitu, untuk kemudian melakukan tindakan atau penyelesaian hukum itu ya perlu pedoman dan perlu teladan gitu ya. Kalau tidak ada yang dipedomani dan tidak ada yang diteladani, memang agak membutuhkan keseriusan lebih gitu, mengulang dari membaca peraturan, membaca pasal, kemudian melakukan keterampilan advokasi kepada masyarakat yang itu didasarkan pada undang-undang dan didasarkan pada peraturan. Tanpa supervisi advokat maka akan sangat berat begitu. Tapi tenang, untuk mahasiswa UIN Salatiga siapapun tanpa terkecuali ya, kalau kemudian berkeinginan menjadi paralegal dan nanti telah mengikuti sertifikasi dan pelatihan paralegal dan lolos, maka nanti UIN Salatiga dalam hal ini adalah Pusat Bantuan Hukum Salatiga tidak akan menolak dan tidak bisa menolak, khususnya alumni ya, begitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Di dalam ruang paralegal ini diharapkan tentu nanti kita tidak hanya sebatas memberikan pengenalan, tapi nanti para peserta ini mengikuti pelatihan lanjutan yang kemudian bisa bermanfaat untuk teman-teman, baik itu mengamalkan keilmuannya, mengamalkan kebaikannya, dan mengamalkan bantuannya. Tapi tenang, dalam konteks bantuan hukum ini, ketika prinsip orang hukum itu mudah. Ketika kita membantu, pasti kita akan dibantu, gitu ya. Jadi tebar tuai. Dan itu ternyata terjawab. Kalau advokat yang senior gitu ya, yang sudah sepuh dulu, ya niatnya begitu, tebar tuai. Siapa yang bantu nanti akan dibantu. Ternyata muncul benar. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum itu, pada akhirnya para advokat yang sebelumnya belum ada paralegal, mereka menyelenggarakan bantuan hukum gratis itu mereka tombok begitu ya. Tapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu, justru malah advokat itu difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kegiatan bantuan hukum, khususnya pada masyarakat yang tidak mampu. Tapi waktu berjalan pun tadi keefektifan dari penegakan hukum di masyarakat yang paling bawah itu sulit terjangkau, maka dihadirkanlah terakhir di Permenkumhamnya, langsung Permenkumham nomor 1 tahun 2018. Itu menjadi ruang baru untuk kemudian seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi di dalam menyelesaikan permasalahan, baik itu di lingkungan masyarakat sekitar maupun umumnya di Indonesia secara umum. Begitu mungkin Mbak Moderator, ya dari saya cukupkan. Nanti jika ada diskusi, pertanyaan-pertanyaan silahkan. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.